Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok kembali tayang ya di kesempatan kali ini dan kita hari ini akan ngobrolin sebuah tema yang insya Allah cukup menarik ya tentang rebranding kota Depok. Jadi Depok itu mau seperti apa kotanya? Di studio sudah hadir Bang Dedi Rahman. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Mas Yon atas undangannya. Semoga bermanfaat. Jadi Bang Dedi ini nggak asing lagi ya di dunia branding. Beliau seorang praktisi branding, CEO dari Katapedia dan baru saja meluncurkan sebuah buku. Nanti kita akan obrolin bukunya beliau. Nah, tapi sebelumnya Bang, Bang Dedi kan anak ITB nih. Alumnus ITB tapi nyebur ke dunia branding itu gimana ceritanya Bang? Kebetulan saya itu di teknik fisika ya, teknik Ah, fisika ITB. Agak lain memang niatnya waktu masuk ITB itu. Pada saat saya SMA mm-mm. itu ada serial TV. Kalau yang seumuran saya itu taunya MacGyver gitu ya. Ah, ya. Dan niat saya masuk ITB itu untuk jadi MacGyver. Oh, Walaupun ya. kemudian sampai sekarang nggak jadi-jadi juga gitu kan ya. Ya. Nah, di teknik fisika ternyata itu banyak sekali belajar teknik-teknik yang lain. Jadi Hmm, ada teknik elektro, teknik mesin, iya. teknik bangunan, teknik sipil, eee, macam-macam teknik, bahkan ada juga teknik nuklir. Hmm, Nah, itu semuanya dipelajari. Cuma memang tidak terlalu dalam. oke. Kalau dalam di masing-masing jurusannya. Mm, mm, mm. Tapi ada satu teknik yang sangat kuat di teknik fisika, itu adalah teknik pengukuran. Oke. Jadi Heeh. segala sesuatu itu harus diukur, Mm, mm, mm. datanya harus kuat. Dan sepertinya itu yang membawa saya ke dunia branding. Oke, kalau Nah, tadi film kan, kalau dulu kan filmnya dia mencari solusi ya. iya, oh masih Jadi ingat, berarti seumuran kita ya. Jadi ada masalah apa solusinya dia pasti bisa. Nah mungkin branding juga begitu ya. Jadi ada Nah, solusi-solusi yang pengen ditawarkan begitu ya. betul, Mm-mm. betul, modelnya seperti itu Mm-mm. memang. Tapi kalau sebelum masuk ke personal branding ya, kita tadi ya sesuai temanya gitu loh Bang. Depok nih, menurut Bang Dedi secara branding nih, cocoknya nih Depok itu mau di branding sebagai kota apa atau kota macam apa Bang Ded? Oke, Depok ini, kalau laut nggak punya, Nah, heeh. gunung nggak punya Setu gitu banyak kan setu. ya. Situ juga ya jarang juga kelihatan, Daerahnya, walaupun heeh. memang Mhm, cukup mhm. banyak sebenarnya, cuma tidak dikembangkan secara sangat serius menurut Iya, saya, gitu kan ya. Nah, namun ada potensi yang menurut saya luar biasa di Depok, itu adalah, eee, talentanya, oke, manusia-manusianya gitu kan manusianya ya. ya. Ada UI dan kampus-kampus lain, Mhm, ada juga misalkan banyak komunitas di Depok, iya, yang saya dengar ada 1.300-an komunitas di mhm. Depok, bahkan startup digitalnya itu juga 150-an. Seratusan lebih ya, 150-an ya. Nama-nama untuk bidang charity ada Kita Bisa gitu kan Iya, ya, ada bidang keuangan ada Flip, bidang pertanian ada iGrow, bidang, pendidikan dan keagamaan ada Learn Quran, banyak sekali dan iya, itu sifatnya tidak hanya nasional, mereka sudah mendunia. iya, Jadi talenta-talenta ini yang luar biasa. Nah, terkait sama city branding, Depok memang pernah melakukan beberapa hal gitu kan iya. ya. Ada sempat jadi kota belimbing, Nah, yang sekarang belimbingnya udah nggak ada ya. begitu dana untuk belimbing nggak ada, belimbingnya juga hilang gitu kan. Diganti perumahan nih, banyak banget nih. Heeh. Heeh, Nah, menurut saya itu kalau yang disebut city branding, dia harus selalu ada harus selalu dan ada ya. selalu bisa kita rasakan keberadaannya. Mhm, Itu yang jadi perlu kita tekankan. Ada juga kemudian, friendly city gitu kan ya. iya. Tetapi kemudian untuk nyebrang di Margonda itu juga agak menakutkan gitu kan. Iya, betul betul. Friendly-nya di mana Ya, gitu. heeh, Ada ramah anak, tapi iya. nggak kelihatan bentuk ramah anaknya Mhm, seperti mhm. apa. Tidak ada jalan-jalan trotoar yang cukup bagus gitu kan Iya, ya, yang membuat anak-anak nyaman. Ada mhm.
adanya malah banyak yang berjualan. Mm-mm. Nah ini yang perlu dipikirkan. Tapi mengingat kondisi banyaknya komunitas, Iya, banyaknya talenta, maka sebaiknya city brandingnya itu basis itu ya. basisnya di talenta. Mm-mm. Jadi saya bisa usulkan misalkan Depok itu kota sejunta talenta. Sejuta talenta ya. Karena memang penduduknya jutaan juga kan. 2 jutaan ya Dan sekitar 2 ya. jutaan. Ha-ha. Nah, setengahnya bertalenta semua gitu loh. Dengan berbagai macam talentanya. Ya. Nah itu yang kira-kira menjadi usulan yang sangat menarik. Mm-mm. Bayangkan kalau 1.300-an komunitas aja Ya. dikasih panggung sekali aja, itu nunggu misalkan 4 tahun kemudian ya dapat Iya. panggung lagi gitu kan ya. Mm-mm. Karena saking banyaknya kalau Iya. panggung itu ada setiap hari. Nah kalau panggung itu ada setiap hari, Mm. apalagi kalau panggungnya di sosmed sehingga bisa dilihat oleh seluruh umat manusia di Mm-mm. dunia, maka selalu ada kesibukan di Iya. Kota Depok. Selalu ada komunitas yang berkembang, bisa Mm-mm. dilihat, bisa dipelajari, dan bisa difestivalkan. Iya. Bisa dibuat award-nya juga. Ini akan hidupnya luar Ha-ha. biasa, Nur. Dulu kita pernah Bang Hmm. Ded ngundang Mas Didi ya. Oh, Didi Mas Didi Diarsa ya Diarsa. Iya, dari kenal. Saya kenal baik. Kode Kode Margonda. Margonda. Beliau juga ya, istilahnya referensi komunitas ya. Betul. Bang Didi itu dan pernah mengusulkan juga gitu dan Ya. pernah ada semacam festivalnya Bang. Cuman Dana kali ya. dananya ya nggak tahu ya. Jadi kemarin Ya. sempat agak booming juga kan. Ya. Ada festival kreatif Kota Depok segala macam. Tapi kok mandek ya. Mungkin nggak tahu ya. Ini pemerintahan baru saya kira perlu juga untuk masuk ke sini ya untuk Betul. mewadahi anak-anak muda khususnya ya. Kalau tadi saya sepakat dengan Bang Dedi ya terkait dengan bagaimana memaksimalkan talenta Kota Depok yang ini menjadi basis dari branding Kota Depok itu sendiri gitu. Nah, kalau melihat itu lebih detailnya semacam apa Bang? Ngelihat anak-anak yang mereka tumbuh di mana sih sebenarnya kan? Sebenarnya Mhm. begini, kita tinggal hubungi lagi komunitasnya, Komunitas lalu ya tetap ya. kerjasama, dan proses brandingnya Mhm. terhadap komunitas ini, panggung-panggungnya, itu cukup di sosial media saja. Cukup di sosial Di media sosial ya. media, Mhm. ya kan? Yang itu kemudian nanti mudah kita viralkan Iya. gitu di sosial media. Itu yang bisa jadi dananya jauh lebih murah dan lebih Mhm. terukur. Branding yang saya buat selama ini, selama 12 tahun terakhir, Mhm. walaupun buat politisi gitu Iya. kan ya, Mhm, mhm. tetapi itu juga bisa digunakan untuk komunitas. Oke. Untuk komunitas. Dan paling bagus platform yang digunakan itu adalah sosial media. Sosial media Sama tetap lah ya. seperti podcast ini kan Mhm, ya. mhm. Ini yang paling sekarang itu paling cocok gitu kan. Oke, jadi Paling kita mudah. tunggu aja nih Nah, geliat perkembangan terbaru di iya. teman-teman itu komunitas seperti apa gitu ya Bang ya. Iya, Nah, sebenarnya kalau Depok sendiri sih sudah ada beberapa inovasi ya, misalkan hmm, ada Depok Open Space. Nah, cuman kan hmm. belum berkembang ya. Ini konsepnya mau seperti apa? Ruang publik, kemudian di situ ada ruang berkreasi buat anak-anak Gen Z, milenial dan lain sebagainya. Kalau Bang Ded lihatnya, Bener, hmm, saya ngelihatnya ya Pemkot ini lebih fokus di urusan infrastruktur. infrastruktur Bangun ya. space ini, Mhm. bangun alun-alun ini, bangun itu Tapi gitu kan ya. menghidupkannya ya, Tetapi ini. bagaimana membuatnya itu ada ruhnya, Oke, itu yang jadi PR besar. mhm, Dan mhm. untuk bisa membuat ruh itu, memang harus ada tanggung jawab yang tinggi. Dari Dari Pemkot pemimpin ya sendiri, sendiri dari ya. pemimpin sendiri Oke. untuk bisa menghidupkan hal tersebut. Nah, sekarang nih masukkan Hmm. baru nih Bang Supyan Suri. Jadi kalau Bang Ded ngelihatnya performanya apakah cukup menjanjikan atau wah kita pesimis atau semacam apa Bang? Hmm. Kalau saya lihat dari Bang Sufyan Suri Mhm, sendiri, beliau itu kan kalau dicek sekilas, iya, itu kan brandingnya lebih ke birokrat sejati lah ya. iya. Karena memang dari bawah ya, dari Dari sekretaris lurah lurah sampai sekda ya. sampai sekda gitu. Mhm, Itu luar biasa. Jadi seluk beluk birokratis paham di betul itu ya paham pasti ya. betul gitu Mhm, kan ya. Untuk itu kemudian
akan menjadi agak sedikit challenge, tantangan kalau kemudian Mm-mm. beliau diminta untuk menggerakkan komunitas Iya, menjadi sebuah branding yang layak buat kota ini. oke. Heeh. Jadi pergerakannya harus dari bawah gitu ya Bang ya? Kita mendorong ke Pemkot begitu ya? Nah, saya menyarankan kita Mhm. cari titik tengah. Heeh heeh. Kalau dari bawah, komunitas itu sungguh-sungguhnya sudah bergerak. Sudah bergerak Sudah ya? bergerak, saya yakin mereka sudah bergerak karena Mhm. mereka punya minat yang sama gitu Iya kan ya. Mereka punya keinginan yang kuat untuk terlihat. iya. Akan tetapi panggung itu akan efisien dan efektif kalau disediakan oleh pemerintah. Oke, tetep Dan ya? untuk itu kemudian pemerintah punya keinginan yang luar biasa untuk mengangkat para komunitas dan Iya. talenta-talenta yang ada di Depok. Sarannya saya lebih agak ekstrim agar memperlihatkan keseriusan Kota Depok Mhm melakukan city branding terkait dengan komunitas dan talenta yang ada di Kota mhm. Depok, itu adalah membangun sebuah badan khusus. Wih, badan khusus ya? Badan khusus, misalkan Badan Komunitas dan Talenta Kota Depok, Wes, yang ya. memang bertanggung jawab langsung kepada wali kota. Hmm, Dapat arahan dan bertanggung jawab langsung kepada wali kota. hmm. Nah, itu akan jauh lebih menarik, lebih powerful, dan Iya. badan ini bisa berkoordinasi dengan semua OPD yang kira-kira terkait dengan komunitasnya. Mhm. Tentu ada dinas pendidikan terkait dengan Iya. komunitas-komunitas pendidikan, dinas yang lain juga masih ada kaitannya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya. Iya, tapi kalau masuk ke dinas Hmm. lebih cocoknya kemana ya? Atau tetap bangun badan sendiri ya? Terus Prob- anggotanya nanti kira-kira? Problemnya kalau ke dinas itu banyak dinas yang akan dimasukin kan ya Hmm, oleh komunitas itu gitu kan. Yang kedua, komunitas sendiri kadang punya gap dengan iya. dinas. Heeh, betul. Nah, badan inilah yang akan nanti menjadi jembatan Iya buat komunitas dan kepala dinas yang kira-kira bisa berkolaborasi kerjasama iya. untuk memberikan panggung kepada Mhm komunitas dan mhm. talenta-talenta terbaik di Depok gitu Iya. kan. Kalau kembali ke talenta tadi ya, sejauh ini kan Depok itu sudah apa ya, istilahnya cukup bagus kalau dari bawah ya, sisi Hmm, bisnis tuh ada UMKM Bang. Jadi, betul. ada namanya tuh WUB, Hmm, Wira Usaha Baru, yang ya, konon katanya tiap tahun dia ada pelatihan, training, ya. dan melahirkan ribuan begitu ya, ribuan Hmm, pengusaha. Cuman saya juga kurang tahu juga nih, performanya dari teman-teman UMKM itu, sejauh mana perkembangannya. Nah, kalau Abang lihat, hmm. ini apakah tetap bisa masuk yang talenta tadi, kreatif itu tadi atau Hmm. itu Sebenarnya beda ya, beda? apalagi talenta-talenta yang Heeh, kemudian nanti ada bisa dibangun bisnisnya, itu kan heeh, jadi UMKM gitu kan ya. iya Talenta-talenta bidang programming ya jadi startup digital gitu. iya, Talenta-talenta yang memang punya kemampuan branding, dia bisa bikin agensi dan mhm, lain-lain gitu loh. Itu bisa jadi masuk ke ranah bisnis juga, ranah iya, UMKM itu bisa gitu kan ya. mhm mhm, Hanya saja kan kita bicara tentang branding. iya, Nah, kalau kita bicara tentang branding itu, kita harus cari yang unik gitu dari kota tersebut. Kalau kemudian menggunakan eee, kata UMKM misalkan Depok kota sejuta UMKM gitu kan ya, iya, rasa-rasanya kota lain juga bisa sama banyak melakukan ya, hal yang heeh heeh, sama. Dengan menjual dengan berbagai macam jenis iya, kue, jadilah mhm mhm, UMKM gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang kota sejuta talenta, berarti ada hal yang spesial nih. nah, Dan itu yang harus kita munculkan. mhm mhm, Sehingga eee, seluruh orang-orang secara nasional gitu kan ya, mhm netizen itu ngelihat kalau ingin belajar sesuatu, bisa ke kota Depok gitu. mhm. Belajar jenis apapun, entah mau melukis, menulis, mengarang, mendayung gitu, Semua ada di Depok memancing ya? gitu. Ada jagoannya di Depok gitu loh. Heeh. Dan Nah ini sudah mulai mengkerucut Bang, nah, karena memang nggak salah kita undang pakar atau praktisi branding gitu ya. Thank you nih Bang, jadi iya ini iya buat iya. masukan ya, buat khususnya Pemkot Depok.
Kota Sejuta Talenta. Namanya menarik juga nih Bang. Jadi oke ya, itu tadi ya nama yang apa atau istilah ya, coba yang di Slogan lah ya. slogan ya yang coba ditelurkan oleh Bang Dedi terkait dengan rebranding Kota Depok. Oke, Depok menjadi apa tadi Kota Sejuta Talenta. Nah, untuk bisa terrealisasi nih Bang. Jadi mungkin step-stepnya harus semacam apa Bang? Simple sebenarnya, karena memang karena sudah terbentuk para komunitas, tinggal koneksi ulang aja, reconnect aja gitu kan ya, menghubungi mereka lagi dan mencari cara untuk mereka panggungnya seperti apa yang Iya, diinginkan. Dan begitu sudah ketahuan panggung seperti apa yang mereka inginkan, seperti apa mereka ditampilkan, maka kita tinggal siapkan toolsnya aja. iya. Dan harapannya nih Pemkot menyambut ya. Oh iya, Jadi biasanya kan kita mentok di supaya situ ada Bang. apresiasinya juga gitu Mm. kan ya. Jadi biasanya kita yang komunitas sudah gerak, udah Be- ke level global lah gitu. Tapi sementara di Pemkot sendiri kurang ada nih pergerakannya. Ya, Entah ya biasa Bang, birokrasi, kemudian pendanaan dan lain sebagainya gitu. betul, 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 Nah, betul. eh, kira-kira Abang optimistis nggak nih? Ini Saya yakin ya, jadi nih barang nih. insya Allah sih jadi. Jadi ya. Asalkan kemudian kita bisa berbicara langsung dengan Pak Sufyan Surinya, Pak Wali Heeh. Kota, menelurkan ide dibentuknya sebuah badan komunitas talenta Kota Depok Mm-mm. yang nanti akan bekerja untuk menyiapkan panggung buat komunitas dan Iya. talenta di Kota Depok gitu. Mm-mm. Beliau dapat arahan aja. Nanti barangkali permasalahannya di urusan dana. Nah, Iya. di urusan dana saya harap badan ini juga bisa melakukannya Oke. dengan mendapatkan pendanaan dari pusat, dari Pemda, CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Mm-mm. Depok gitu kan ya. Atau bahkan beberapa komunitas itu tidak terlalu membutuhkan dana untuk Iya. kemudian mereka bisa naik panggung gitu Mm-mm. kan ya, memperlihatkan Dulu diri sepertinya mereka. ada Bang, Hmm, badan apa namanya memang semacam apa ya, badan kreatif gitulah, ya, ya. ekonomi kreatif di Kota Depok ada. Dulu tuh Hmm. ya salah satunya pegiatnya yang Bang Didi tuh, Didi Oh, Diarsa ya, itu. ya. Cuman Kreatif berkemajuan gitu. Ya, ya, ya. cuman saya kurang tahu nih perkembangan terbaru ya, karena Hmm. mungkin kemarin itu sempat bukan terhambat ya karena pilkada gitu Bang. Jadi Oke. ada kebijakan-kebijakan yang serba nanggung. Wah nanti aja nunggu Ya, ya. Fokusnya pimpinan beda ya. baru gitu loh. Ya, ya. Jadi nah ini kan udah baru nih Bang Ya, Supian ya. nih. Saya kira ini momentum ya Bang ya, Ya, momentum yang tepat betul, untuk menggerakkan itu tadi gitu ya. betul. Dan ini juga punya kepentingan buat eee, Bang Sofyan juga, Iya. karena dari situ bahwa komunitas Mm-mm. terutama banyak anak muda, karena mendapat perhatian dari beliau, maka posisi elektabilitas beliau akan semakin menguat ke depannya Wih. gitu loh. Manfaatnya buat beliau juga Saling nantinya. menguntungkan ya. Kalau nanti mau periode kedua atau Nah, naik ke gubernur karena modalnya pemilih-pemilih lebih ini. sebelumnya saya lihat kan banyak dari golongan tua yang sudah mengenal beliau cukup lama. Iya. Sedangkan untuk anak muda belum dapat nih kira-kira Iya. apa yang membuat anak muda ini tertarik untuk memilih Iya. beliau. Jadi yang penting tuh sekarang menurut kita ya, Hmm. ya berdampak dulu nih Bang Supian ke khususnya anak-anak muda gitu ya Bang ya. Betul, betul. Jadi mungkin ya rangkullah teman-teman Hmm. talenta-talenta muda yang di Depok itu ya sudah mengglobal sebenarnya ya. Ya, Kayak tadi yang disebutkan Bang tadi. Cuman memang koneksinya dengan Pemkot ini yang belum banyak terbangun kali ya betul, komunikasinya betul, segala betul, macam. betul. Kalau ada kolaborasi yang cukup apik dengan komunitas dan Pemkot saya kira lebih powerful gitu Bang ya. Betul. Kadang Pemkot juga nggak mau terlalu dekat, khawatirnya harus nyiapin dana. Nah, itu yang ditakutkan Padahal ya. diajak makan aja itu sudah menarik buat anak muda Iya. gitu loh. Hmm. Didengarin ide-ide mereka, Heeh. mereka bisa memperlihatkan diri mereka gitu Mm-mm. kan ya, aktivitas mereka itu udah luar biasa Oke, jadi apresiasinya. itu ya. Jadi buat Pemkot nih kita bukan ngajarin ya, tapi jangan takut gitu ya Bang. Jangan takut nanti dimintain dana sekian 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 dengan APBD dan lain sebagainya. Teman-teman
komunitas cukup insya Allah ya cukup punya apa ya Bang ya, kekuatan sendiri Iya, lah untuk iya. nyari sponsor, Saya mereka lebih yakin itu, kreatif ya. untuk cuman ya diajak ngobrol aja Diajak udah ngobrol seneng aja udah udah bagus gitu loh. senang gitu. Bang Deddy, Yes. kabar terbaru konon bukan konon ya, baru ngeluarin sebuah buku tentang branding, ceritain dong Bang. Oke, jadi saya keluarkan buku ini karena memang ini pengalaman 12 tahun ngurusin 12 tahun ya? branding para politisi gitu Mhm. kan ya. Sejak kalau politisinya pertama kali itu saya membantu Pak Bambang Pacul. Oh Bang Tapi kalau Macul, Pak Pilkadanya pertama kali saya mhm. bantu itu Jokowi Ahok Nah, di Pilgub jangan-jangan DKI. branding Korea-Korea itu dari Bang Deddy juga ya? Enggak lah, Bang beliau, Pacul itu kan PDI iya Perjuangan betul, kan? betul, Yang betul. Jawa Tengah kan? Ya, Ya, heeh. betul gitu. Nah, saya bikin buku ini agar kemudian bisa dipelajari sendiri lah ya, bisa Oke, belajar sendiri. mhm, Terus terang memang bukunya agak detail ya, mhm. praktek. Jadi waktu buku ini saya perlihatkan ke pakar branding yang legend Pak Subiakto gitu kan ya. Oh, Beliau surprise, dia bikin brand ya? kaget yang bisa bikin brand Bisa itu. bikin brand ya? Beliau surprise karena melihat ini bukunya mengulas semua isi dapurnya Mas Deddy gitu kan Iya ya. iya, heeh. Ini luar biasa gitu kan ya. Enggak, biasanya kan preview aja Preview aja gitu. Kak. Kalau ini detail ya bukunya ya? Detail, saya Mhm, kasih detail. Apa aja yang tools yang harus digunakan, iya, bagaimana tahapannya, sangat-sangat detail gitu kan ya. mhm. Tapi, tanpa pendampingan bisa nggak Bang kira-kira Bang? Sebenarnya bisa, Bisa ya? sebenarnya Heeh bisa. heeh. Karena memang saya niatnya orang yang beli buku ini bisa melakukannya sendiri gitu kan Iya, ya. Tentu dia harus punya kemampuan belajar otodidak juga. oke. Nah, bagi yang kemudian kesulitan, itu saya nyiapin ada grup WA khusus ya, Mhm, grup WA khusus untuk beliau bertanya lebih lanjut lagi, lebih mhm. detail Saya udah seperti join apa. loh. Iya. Oke Bang, tadi ya, terkait buku ini kan pasti berangkat dari pengalaman ya. Ya, Nah mungkin bisa diceritain ya, success story-nya tokoh-tokoh yang dibantu brandingnya oleh Bang Det. Silakan Bang. sebenarnya sih nggak terlalu banyak sekali Mhm ya, mhm. karena memang di 2012 itu saya kan bantunya Pak Jokowi Ahok Weh, 2012. jadi satu tapi langsung menohok tuh, Jokowi Ahok, wah luar biasa. Nah, itu lumayan menarik suksesnya Mhm. sehingga mendatangkan klien-klien baru gitu kan ya. Nah, mhm. Bisa disebut kayak Pak Berarti Dekarwo Jokowi gitu. Ahok tahun berapa ya Bang ya? 2012. 2012 ya? 2012. Mhm. Kemudian 2013 itu ada Pak Dekarwo di Jawa Timur, Oh Pak itu Dekarwa Pilgub ya, Pilgub Pilgub ya. Jawa Timur, ada Pak Alex Nurdin Alex di Nurdin, Sumatera Sumatera Selatan Selatan, ya. kemudian ada Romi Herton, yaitu wali kota Palembang, Mhm. kemudian ada temen kuliah sendiri, Iya, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya. Nah, itu juga kita bantu Mhm sedikit-sedikit mhm. aja karena memang timnya cukup pintar Iya sehingga kita cukup ngasih arahan dikit aja. iya. Nah, bahkan yang lebih fenomenal lagi itu pada saat 2017 Hmm, bantu Anies Sandi. Anis Sandi ya. Anies Mhm, Sandi di Pilgub DKI. mhm. Bang itu kemarin yang Depok kalah karena nggak dibantu kali Bang? Ya begitu ya. Jadi Saya itu sudah kasih tahu. Jadi kalau bisa lihat status di sosmed heeh, saya sudah kasih tahu. Bahkan seminggu sebelum mhm. pencoblosan saya sudah kasih tahu siapa Oke. yang menang, siapa yang kalah. Itu berdasarkan data sosmed. Mhm. Dan itu ternyata benar yang Dan benar terjadi ya, seperti itu. valid datanya ya. Valid. Ya. Dan itu gimana Bang, bisa, kalau tadi ya, kalau tadi berangkat dari fisika, sesuatu itu, harus ada ukuran yang Oh jelas iya, gitu ya. betul, betul. Jadi, di branding ini juga begitu ya Bang? Betul. Kadang kan branding itu kualitatif gitu, tapi kalau yang Bang Det bilang terukurnya semacam apa Bang? Jadi begini, saya masuk ke politik Hmm, itu gara-gara saya bikin software mhm, media monitoring. Jadi media aplikasi monitoring ya? media monitoring. Yang ini tugasnya mengambil seluruh kata keyword yang kita buat, Mhm. lalu kita ukur. Itu media mainstream atau media sosial Bang? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Ada media mainstream, ada media sosial. Hmm, Tetapi yang paling bagus untuk mengetahui real branding
Hmm. dari sebuah brand, produk, ataupun orang, itu sosial media. Itu Karena kayak pembicaraannya lebih semacam bebas. apa drone emprit gitu ya? Ya, semacam itu, Jadi semacam untuk itu. mengukur Ya, kecenderungan di media sosial seperti apa betul, dan betul, itu bisa untuk betul. melihat ya. Nah, dan itu semua ada alat ukurnya. Gimana Sehingga kita bisa gambarannya tahu semacam apa, misalkan Bang? pembicaraan Pilkada Depok Hmm, itu ada berapa banyak di semua platform sosmed. iya. Dalam pembicaraan itu yang paling banyak populer dibicarakan itu siapa. Hmm, Kemudian popularitas pembicaraannya itu sentimennya seperti apa, iya. positif, negatif, netral. Lalu trennya itu seperti Iya, apa, iya. akan menaik, menurun. Lalu kemudian isi pembicaraannya itu apa saja. Dan Oke. siapa yang membicarakannya, di mana dia berbicara, itu Hmm, semuanya kita bisa dapat hmm. infonya. Itu mungkin berapa persen tuh bisa kedetek atau kalau ada anomali nih, oh nggak Mhm. bisa, mungkin dia pergerakan dunia nyatanya lebih hebat dari media sosial. Itu bagaimana ngelihatnya Bang Det semacam itu? Saya biasanya ngukurnya itu kalau dari jumlah pengguna sosial media dalam suatu kota, itu Mhm. lebih tinggi dari pemilihnya. Oke, jadi Sehingga kalau parameternya ada itu ya? gerakan di dunia nyata, Mhm. gitu kan, di lapangan istilahnya, kalau ada gerakan di lapangan, sesungguhnya nanti orang-orang yang Iya. di lapangan itu juga bercerita di sosial media. Mmm. Sehingga itu tercapture. Oke, jadi itu ya? Kecuali Mhm, mhm. memang kalau di daerah itu pengguna sosial medianya sangat Minim sedikit, ya, minim. oke. Itu memang agak sulit Nah, diukur. itu Bang yang Ya. menjadi, apa ya, masukan. Kemudian Bang, mungkin kalau diceritakan secara singkat nih Bang, Nah, nah, buku ini membahas apa gitu loh Bang? jadi ada beberapa bab ya. Mhm, Bab pertama itu lebih banyak cerita saya kemudian memasuki dunia branding, terutama mmm, branding politik. Di situ saya juga mendefinisikan branding versi saya itu seperti apa. oke, Sehingga pemahaman bisa lengkap ke bab-bab berikutnya. mhm, Lalu kemudian bab 2 itu saya siapkan ada 6 tools 6 ya? untuk persiapan branding. Jadi Mhm, sebelum melakukan proses branding, kita harus bikin persiapannya dulu. oke, Sehingga bisa jauh lebih matang. Itu ada 6 tools. mhm, Di bab 2 itu diceritakan semua. Di bab 3 itu ada proses, 6 proses melakukan proses branding. mmm, Yang di proses ketiga aja itu mestinya sudah viral. Jadi oke, pengalaman kita begitu menghandle klien selama 2 bulan pertama aja itu konten-kontennya viral. mmm, Walaupun followersnya sama hanya 1.000 misalkan, iya, tetapi yang nonton itu bisa satu konten aja bisa mhm, 1.000.000, 2.000.000 bahkan ada yang 6,5 juta gitu kan ya. iya, Itu proses brandingnya. Nah di bab keempatnya itu adalah 6 tools untuk oke, mensupport proses branding. Jadi bagaimana branding ini semakin lama semakin kuat, itu ada di bab empatnya. Nah bab 5 itu bicara tentang bagaimana meraih peluang Gen Z. mmm, Karena di 2024 itu pemilih terbesar itu milenial. Tetapi iya, 2029 Gen Z pemilih ya. terbesar itu Gen Z. Bang, kalau di dunia politik gitu ya Bang ya, mungkin branding oke gitu ya, tapi konon ya, bener apa enggak nih nanti bisa diceritain 2024 kemarin money politiknya itu sangat tinggi sekali, itu bener nggak Bang Det? Benar Mas, itu sangat sangat benar sehingga itu sebenarnya membuat hati saya itu tergugah untuk Hmm, menulis buku. Jadi salah satu alasan yang sangat kuat untuk menulis buku adalah karena 2024 money politiknya sangat tinggi. oke. Sehingga orang yang punya duit banyak aja yang bisa jadi anggota dewan. Hanya orang yang punya duit banyak Ya, ya? mhm. Itu Jadi yang orang terjadi. baik yang programnya baik belum tentu juga. Nah itu susah, Susah ya? susah menang. Tetapi kalau dia melakukan proses branding jauh-jauh hari Mhm, gitu kan ya, beberapa tahun sebelumnya, menurut saya idealnya adalah tahun ini iya, dia harus melakukan proses branding, tapi bukan sebagai politisi. mhm, Terserah bisa sebagai apa aja gitu kan ya. iya, Sehingga orang menjadi sangat mengenal dia dan sangat menyukainya. mmm, Dan proses branding untuk politik itu nanti cukup setahun sebelum pencoblosan. Yang penting dia terkenal dulu dan sangat disukai. mmm, Sehingga pada saat dia memilih jalan politik iya, sebagai jalan untuk memberikan kebermanfaat yang jauh lebih besar, iya. orang akan memilihnya.
Contohnya tadi ya kayak pegiat atau pembina Benar. UMKM gitu ya. Jadi ada di daerah Madura itu Mm-mm. dia menjadi pegiat UMKM itu 8 tahun sebelum pencoblosan. Dia 8 sudah tahun. melakukan branding cukup lama sehingga pada saat beliau memutuskan maju di politik, orang sudah nggak lihat lagi. Bahkan partainya apa juga udah nggak lihat lagi. Pokoknya orang orang itu itu ya. sangat menarik gitu loh. Karena dia sudah berproses dan berdampak di masyarakat gitu ya. Betul. Mm. Dan itu di DPR RI Bang ya? Kemarin dia sayangnya milih provinsi. Provinsi Padahal ya. suaranya 230.000 itu bisa untuk Bisa. DPR RI. Itu pun mungkin belum begitu percaya diri kali ya. Belum percaya diri. Padahal kalau DPR RI bisa gitu ya. Bisa, sangat bisa. Sangat udah tinggi suaranya. Nah, jadi itu ya menarik ya Bang ya. Jadi tapi kalau tadi ya ngelihat secara tidak langsung gitu ya Bang ya. Berarti branding itu bisa membendung arus money politik gitu. Kalau Sebenarnya. sama sekali mungkin enggak ya. Heeh. Karena memang proses waktu lama. Butuh 20 tahun lagi untuk membuat negara ini bersih dari urusan money politik. Iya. Karena korupsinya masih gede. Tapi Iya. kalau korupsinya hilang, money politik juga akan hilang, itu otomatis. Tetapi itu akan sangat-sangat mengurangi. Sangat gitu kan. mengurangi Sangat ya setidaknya ya. Pembiayaannya sangat mengurangi gitu kan. Kalau dulu orang, kalau kemarin 2024 kita harus biasanya calegnya itu bisa menyiapkan dana cukup besar Iya. untuk kemudian memilih beliau. Tapi kelak 2029 kalau brandingnya sangat kuat, Iya. itu cukup sedikit aja, asalkan dalam bentuk perhatian, itu sudah cukup. Tidak perlu membutuhkan dana yang besar. Dan itu udah terbukti. Sudah terbukti ya. Tapi ada kasus gini Bang, jadi ada calon DPR RI nih. Jadi dia nanti mungkin bisa diverifikasi ya. Dia ngasih mini gold gitu loh, emas yang mini gitu ya. Ya. Senilai 300.000 gitu. Ternyata palsu Bang. Habis itu katanya bisa diuangkan palsu. Terus dia bilang gini, Bang itu kan abang tanda petik menipu ribuan orang gitu ya. 1000 orang lah gitu. Dengan enteng aja bilang, nah besok dia bisa nipu 1000 orang lagi. Karena pemilihnya sangat banyak. Itu hal semacam ini gimana Bang? Ya, itu yang merusak politik di Indonesia nah itu yang seperti ini itu. cerita sih, mungkin bisa valid apa enggak. Itu kawan yang anggota DPR jadi dia lihat pesaingnya melakukan hal semacam itu. Jadi kalau kita kembali ke branding tadi ya Bang. Jadi insya Allah ini bisa ya untuk mengurangi sebagai alternatif lah. Ya. Daripada uangnya yang miliaran itu buat money politik yang instan, mendingan digunakan untuk branding dan ngebantu masyarakat dan bisa berdampak. Gitu kira-kira Bang. Itu jauh lebih bagus. Oke, sekarang nih buat anak-anak muda nih, khususnya teman-teman Kota Depok, anak-anak muda yang pengen nanti bertarung di legislatif baik DPRD maupun DPR RI atau menjadi wali kota Depok. Kira-kira apa yang perlu disiapkan lebih awal Bang? Jadi sebelum saya sampai ke situ, saya ceritakan dulu, mumpung kita masih Ramadan di sekarang. Saya beritahu bahwa contoh branding ini sebenarnya ada di Nabi Muhammad. Oke. Deklarasi beliau sebagai Rasulullah itu usia 40 tahun. 40 tahun ya. Tetapi 20 tahun ke belakang dia melakukan proses branding, meningkatkan value-nya. Branding itu adalah proses secara terus-menerus meningkatkan value agar dipercaya. Dan terbukti dia menjadi Al-Amin, sangat dipercaya. Jadi selama 20 tahun proses belakang brandingnya. Ya. Itu untuk yang sampai ke gelar Al-Amin itu ya. Al-Amin. Kalau sudah dipercaya. Kalau sudah dipercaya, itu sudah. Mau ngomong apa aja pasti. Ngomong apa aja pasti akan jadi didengar. Dia gak usah keluar-keluar, pilih saya. Udah pasti pilih ya. Gak perlu gitu. Nah, semua proses itu ada di buku ini. Ada di buku ini teman-teman. Jadi bisa didapetin di mana nih Bang? Didapetin di mana nih bukunya? Di pesan ke IG saya aja. Biar IG-nya apa? Follower saya nambah. Ya, Dedi Rahman aja. Dedi Rahman ya. Jadi buat teman-teman bisa cek IG di Dedi Rahman di Instagram. Begitu teman-teman. Oke Bang Dedi, sudah banyak yang kita bicarakan di kesempatan kali ini. Terima kasih Bang buat kehadirannya.
Insya Allah ini bisa menjadi pencerahan bagi Amin. teman-teman Kota Depok, khususnya yang mereka yang pengen terjun ke dalam dunia politik praktis. Sekali lagi terima kasih buat Bang Dedi. Sampai ketemu di podcast Depok selanjutnya. Suara Depok, podcast Depok. Terima kasih teman-teman.